Pak Jokowi orang yang takut untuk melupakan, dia takut dilupakan sejarah, bukan itu masalahnya. Dia takut ada yang masih ingat bahwa dia punya banyak kesalahan. Jadi seseorang yang punya rasa takut selalu akan bawa kekuatan, bawa senjata. Seorang samurai, kalau dia udah makrifat, dia akan abaikan samurai itu. Dia jadi swordless samurai, samurai yang nggak punya pedang itu. Jokowi masih bawa pedang, ngapain? Negarawan itu udah selesai. Tetapi justru karena dia masih jadi politisi, maka dia mesti mobilisasi kekuatan politik sisa-sisa. Sampai pada akhirnya terlihat bahwa lilinya udah mau mati. Tapi orang akan bilang, ya kan Pak Jokowi masih tokoh politik. Iya. Tetapi legitimasinya udah hilang. Dengan menaruh Gibran dan jadi pembicaraan masyarakat internasional, kita diledek di dunia. Bagaimana mungkin ada politik demokrasi yang sengaja diinstal ke dalamnya ada politik dinasti. Lalu orang bilang Jokowi melanggar konstitusi itu karena memaksa orang yang belum cukup umur, masih anak-anak, bermain di wilayah orang dewasa. Jadi dia nggak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak mesti dilindungi, nggak boleh disuruh main di tempat orang dewasa. Tapi Pak Jokowi menganggap ya hanya investasi pada Gibran yang mampu memastikan bahwa dia akan dilindungi. Itu tidak dia ucapkan, tapi terjadi dalam bentuk sublimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mau menjerit itu kalau bisa, dan dalam hati tampaknya itu sudah terjadi. Ya, saat ini jeritan itu juga sudah diungkapkan oleh para termulnya. Betapa kini Mukidi seperti seorang diri. Ya, orang-orang yang dulu dikangkanginya, tetapi kalau menurut para termul itu mungkin dibinanya, diberi job, ya, diselamatkannya, ya, satu demi satu meninggalkan dia pergi, ya, sunyi, ya. Partai-partai yang ada ini diungkapkan juga oleh para termul, tidak ada satupun yang membela Jokowi terhadap ijazah palsu itu, ya. Dan tampaknya tidak sekedar tidak ada yang membela, tetapi juga mulai memusuhi Jokowi ketika partai itu disinggung sebagai orang berbaju biru, ya, orang besar berbaju biru, ya. Walaupun tidak dikatakan oleh Jokowi, bahkan Jokowi menyangkal, tetapi itu telah melahirkan reaksi yang luar biasa dari Partai Demokrat. Elit-elitnya memberikan komentar satu persatu, bahkan SBY pun akhirnya nyindir ke sana kemari, ya. Dan akhirnya Jokowi tidak berani berhadapan dengan SBY. Yang terakhir ini yang sangat berat dirasakan oleh Jokowi adalah gantungan hidupnya, pemirsa. Siapa itu? Prabowo. Ini melahirkan gelombang pukulan, ya. Kalau kita lihat sih biasa saja, bahkan kita menduga bahwa langkah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto itu sebetulnya adalah langkah untuk menyelamatkan Jokowi. Karena kalau tidak dibebaskan dari penjara melalui abolisi dan amnesti ini, maka kecaman, cacian, ya, hinaan akan terus dialami oleh Jokowi karena sidang terus berlanjut, dan itu akan menjadi sumber pemberitaan, dikomentari oleh para pengamat, dinyinyir oleh para netizen, dan semua tumplek-blek kepada Jokowi. Tokoh macam apa yang tega memenjarakan orang seperti Tom Lembong itu, kan, tidak berdosa, tidak ada niat untuk korupsi, dan itu pun karena instruksi dia, ya kan. Tidak juga terbukti ada aliran dana, malah dijebloskan dalam penjara, ya. Akan dianggap sebagai orang yang memang sudah psikopat gitu. Itu, ya. Tetapi ya sekali lagi dilihat daripada sudut termul,
apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah bentuk pengkhianatan kepada Jokowi. Jadi kalau Prabowo sudah dianggap oleh para termul sehingga ada kader dari PSI yang sudah orang tentu kalau setingkat kader apalagi caleg DPR ya dari Jawa Timur itu, ayo kita lengserkan Prabowo. Ini basis argumentasinya mungkin juga disuplai oleh satu tim ya yang mengintegrasikan antara pandangan Jokowi dengan PSI, karena PSI ini ketua dewan pembinanya kan Jokowi gitu. Itu kan kayaknya seperti itu, Mr. J. Nah, ini memang pada akhirnya ya tidak ada yang tersisa kecuali Gibran, Samsul. Ya, hanya Samsul yang tersisa bagi Jokowi. Ya kalau Samsul bagus, pinter gitu memadai lah. Ini Samsul seperti asam sulfat kalau diminum orang tuanya. Ya ususnya brodol, ya sama sekali tidak bisa diharapkan. Dan sekarang digoyang juga. Apa enggak menjerit? Sementara Jokowi ini dalam perspektifnya Rocky Gerung seperti kita simak adalah orang yang menyadari banyak sekali kesalahannya yang dia buat, ya kan? Permusuhannya terhadap tokoh-tokoh Islam begitu banyaknya, ya kan? Sampai akhirnya Habib Rizik mengatakan, ya FPI, Syuhada FPI yang paling tanggung jawab adalah Jokowi. Dialah keputusan akhir yang dengan kasus 6 syuhada itu. Ya, istilahnya dor gitu kan, nah dan seterusnya. Jadi setiap perintah diterjemahkan seperti ayunan jam. Perintahnya condong kemana, itu ngayunnya akan lebih luas, lebih ekstrim lagi. Dan itu yang terjadi di KM 50. Sama seperti Amin Rais juga begitu, dan para tokoh Islam juga sama. Ya, nah sekarang ini ya ketika borok satu saja tentang ijazah palsu sudah tidak ada yang bela, ya mungkin Prabowo juga diharapkan bisa membela, tapi tampaknya Prabowo juga diam saja, ya sudah mengadu ke polisi, ya kan, supaya orang-orang itu menjadi tersangka karena merasa terhina sehina-hinanya, gitu kan. Polisi mungkin di hadapan Jokowi nggih, tetapi bosnya polisi sekarang itu siapa? Tetap itu yang harus diperhatikan, ya karena perintah formilnya, ya SK-nya yang berlaku itu bukan Jokowi lagi. Jokowi banyak berjasa, apalagi kepada Listio Sigit. Tetapi ketiadaan pada perintah Polri, misalnya ini Prabowo tidak ngomong apa-apa, tetapi di bawah ngomong sama anak buahnya itu, kasih tahu tuh Polda, kalau sampai mereka itu mentersangkakan orang-orang ini, saya ganti mereka, saya jadikan dia non-job misalnya, ya dimabeskan. Ya kalau dimabeskan itu mungkin dia masih bintang 2, bintang 3, tetapi tidak ada pekerjaan, non-job. Itu juga tidak ada pendapatan tambahan yang berarti, itu loh. Nah itu semua menjadi menakutkan. Dan ini saya kira juga tekanan juga ke arah Prabowo. Prabowo mau membela Jokowi kah atau mau bersama rakyat? Karena rakyat ini kan ya termul juga mengklaim bahwa mereka rakyat, tapi sebanyak-banyaknya rakyat termul itu kan cuma 2% sekian, lainnya kan enggak gitu loh. Dan sekarang apalagi sampai tingkat ke TikToker kelas bawah juga, ya sepertinya Jokowi ini menjadi bagian masalah yang harus diselesaikan, bukan bagian dari solusi. Jadi ketakutan inilah yang tampaknya membawa penyakit Jokowi itu gak kunjung sembuh, karena jiwanya yang sakit memberikan efek terhadap badan yang sakit, dan semua akan menjadi malapetaka di akhir hidupnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.